Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Insya Allah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran di tematik yang pertama, yakni mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan akan kita mulai dengan subtema yang ketiga, yakni pertumbuhan hewan. Baik, sore-sore ya, mari kita mulai pembelajaran di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk di PB yang pertama, muatan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai kosakata dari teks tentang ciri-ciri hewan. Baik, soli-solihah, ayo perbanyak kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kosakata yang sudah kamu pahami juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Oke, lanjut di slide berikutnya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Kelinci adalah hewan mamalia yang tersebar hampir di seluruh belahan bumi. Kelinci biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan peliharaan. Beberapa masyarakat juga memanfaatkan kelinci sebagai bahan makanan. Kelinci memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga yang berbentuk meruncing dan tinggi ke arah atas, serta memiliki gigi sepasang di bagian depan yang besar. Kemudian kelinci biasanya memakan sayur-sayuran seperti wortel. Dan yang terakhir, kelinci bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Oke. Nah, coba sebutkan ciri-ciri hewan berikut sesuai dengan teks yang telah kamu baca, yang telah kamu dengarkan barusan. Apa ciri-ciri hewan tersebut? Yang pertama apa? Iya, betul. Hewan kelinci ini memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki daun telinga yang panjang, ya, berbentuk meruncing ke arah atas. Yang kedua apa? Iya, betul. Hewan ini memiliki apa? Sepasang gigi depan yang besar. Betul. Terus yang ketiga apa, Nak? Iya, betul. Hewan ini sangat menyukai memakan sayur-sayuran, terutama sayur wortel. Dan yang terakhir, bergerak dengan cara berlari atau berjalan. Atau ada juga yang mengatakan dengan cara melompat. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, kita masuk di muatan SBDP. Ya, unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Apa sih yang disebut dengan gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Jadi, salah satu tujuan dibuatnya gambar dekoratif adalah untuk memperindah atau untuk mempercantik sebuah gambar atau hiasan. Nah, ada beberapa unsur di dalam gambar dekoratif. Unsurnya apa saja? Pertama, ada namanya garis. Yang kedua, bentuk. Dan yang ketiga, warna. Oke, aku ulangi. Yang pertama, garis. Garis ini bisa garis melengkung, garis vertikal ke atas, garis horizontal ke samping, garis zigzag naik turun, dan lain sebagainya. Yang kedua bentuk ya, bentuknya ada berbentuk lingkaran atau bulat,
kemudian oval, persegi, segitiga, ya, jajar genjang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah warna. Biasanya campuran dari warna-warna yang mencolok, ya, warna merah, warna kuning, hijau, dan lain sebagainya. Nah, supaya lebih paham lagi, coba kita perhatikan slide berikut ini. Perhatikan gambar dekoratif berikut. Nah, ini ya, ini salah satu contoh dari gambar dekoratif. Baik, kita lihat unsur pertama, garis. Garis yang digunakan adalah kombinasi garis zigzag, ya. Garis naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Ini namanya garis zigzag. Oke. Yang kedua, unsur yang kedua, bentuknya. Bentuk yang digunakan adalah belah ketupat. Ini adalah bentuk bangun datar belah ketupat. Oke. Terus unsur yang ketiga, warna. Warna yang digunakan adalah warna hijau, juga warna biru. Oke. Jadi ini adalah gambar dekoratif dengan 3 unsur yang membentuk. Yang pertama garis, yang kedua bentuk, dan yang terakhir warna. Oke, kita lanjutkan. Nah, identifikasilah garis, bentuk, dan warna pada gambar dekoratif berikut. Oke, coba kita identifikasi. Yang pertama adalah garisnya, ya. Kira-kira apa garis yang membentuk dari gambar dekoratif ini? Iya, betul. Garisnya adalah garis zigzag, ya. Garis naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, sampai seterusnya. Terus yang kedua, bentuknya. Unsur kedua, bentuknya bentuk apa nih kira-kira? Iya, betul. Bentuknya adalah bentuk segitiga, ya. Ini adalah bentuk segitiga yang tersusun rapi. Dan yang terakhir, warna yang dipakai. Warna apa saja? Oke, betul. Yang pertama merah, yang kedua apa nih? Oranye. Gambar yang ketiga atau warna yang ketiga adalah warna abu-abu, dan yang terakhir warna biru. Nah, ini adalah contoh dari gambar dekoratif lainnya. Kita bisa mengidentifikasi garisnya apa, bentuknya seperti apa, dan warna yang digunakan apa, ya. Garisnya adalah garis zigzag, bentuknya segitiga, dan warnanya terdiri dari 4 warna, ya. Merah, oranye, abu-abu, dan biru. Oke. Lanjut, kita masuk ke muatan pembelajaran matematika, ya, yaitu coba akan kita pelajari perkalian bilangan dengan cara bersusun, ya. Ayo ingat kembali bahwa penjumlahan berulang suatu bilangan dapat ditulis dalam bentuk perkalian, ya. Kita masih ingat, ya, di pembelajaran kelas 2 bahwa yang dimaksud dengan perkalian itu sesungguhnya adalah penjumlahan yang berulang. Oke. Nah, penyelesaian perkalian juga dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Nah, untuk lebih memahami materi ini, coba kita perhatikan contoh berikut. Di sebuah kampung terdapat 4 tambak. Setiap tambak berisi 243 ikan nila. Jadi tambak itu maksudnya adalah tempat untuk membudidayakan ikan. Biasanya ada di sungai-sungai atau di danau, ya. Nah, berapa jumlah seluruh ikan nila pada tambak tersebut? Penyelesaian ini dengan cara bersusun panjang. Bagaimana apa caranya? Caranya adalah uraikan bilangan 234 menjadi bentuk panjangnya, yaitu sebagai berikut. 234 itu artinya 200, ya, ratusannya ini, ditambah 30 puluhannya,
dan ditambah 4 sebagai satuan. Nah, kesemuanya ini adalah bentuk panjang dari bilangan 234. Kemudian apa lagi? Caranya adalah mengalikan dengan 4 dengan setiap bilangan pada bentuk panjang tersebut. Oke. 4 kali 4 sama dengan 16. Maka di sini tulis 16. Terus yang kedua, 30 kali 4. Ya, ini yang puluhannya. Sama dengan 120. Ditulis di bawah 120. Kemudian yang ratusannya, 200 dikali 4 sama dengan 800. Ditulis di bagian paling bawah. Tapi ingat ya, untuk penulisannya harus sejajar seperti ini. Maka kita jumlahkan 6 tambah 0 tambah 0 sama dengan 6. 1 tambah 2 tambah 0 sama dengan 3. Dan terakhir 1 tambah 8 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 936. Ini dengan cara bersusun panjang. Oke, lanjut. Dengan pertanyaan yang sama, ya. Namun penyelesaiannya agak berbeda. Ini dengan cara bersusun pendek. Kalau ini lebih simple, ya. Kita tinggal menulis bentuk perkalian seperti ini. 234 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16, ya. Kemudian untuk satuannya tulis di bawah 6, kemudian puluhannya angka 1 ditulis di atas di sini, di atas angka 3 ini, ya. Sebentar. Kemudian yang kedua, 3 dikali 4. 3 kali 4 berapa? Sama dengan 12. Ditambah yang tadi disimpan di sini 1, ya. Jadi 12 tambah 1 jadi 13. Maka kita tulis di sini puluhannya yaitu angka 3. Kemudian satunya disimpan di atas di sini. Ya. Kemudian terakhir 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah tadi yang disimpan di atas tambah 1 jadi 9. Kita tulis di bawah 9. Maka hasilnya 936 sama dengan hasil dari penyelesaian bersusun panjang. Sama saja. Ini adalah hanya pilihan saja. Jadi Ananda boleh menggunakan cara bersusun pendek atau juga dengan cara bersusun panjang. Senyamannya saja. Oke. Baik. Kalau ini nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing, ya. Oke, Sosolia, kita lanjutkan di pembelajaran yang kedua. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Ulangi. Menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu. Selesai membaca, sebaiknya kamu tulis kembali informasi sesuai teks dengan kosakata yang tepat. Jadi, jika kalian ingin mengetahui seberapa banyak informasi yang kamu dapatkan dari sebuah teks atau bacaan, maka yang perlu kalian lakukan adalah setelah membaca sebuah teks, tutup bukunya, kemudian tulis kembali apa yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Tentunya menggunakan kosakata yang tepat, kosakata yang kamu pahami. Oke, kita masuk ke muatan pembelajaran PPKN. Makna bersatu dalam keberagaman. Ya, di PB sebelumnya kita sudah bahas, ya. Yang dimaksud dengan keberagaman adalah perbedaan-perbedaan yang ada.
Nah, apa makna bersatu dalam keberagaman? Kita lihat. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Jadi sebagai seorang hamba, kita harus senantiasa bersyukur, harus senantiasa berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencoba untuk menghargai perbedaan tersebut. Karena keberagaman adalah sunatullah atau sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap bersyukur, saling menyayangi dan menghargai merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Bapak ulangi, sikap bersyukur, saling menyayangi dan menghargai merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, sebagai contoh kita lihat gambarnya ya. Berpendapat dan menghargai pendapat teman merupakan pengamalan sila yang keempat Pancasila. Apa bunyinya? Sila yang keempat? Ya, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, ya, perwakilan. Nah, ini adalah contoh dari pengamalan sila yang keempat, yaitu boleh berpendapat ya dengan sesuai pikiran masing-masing. Tapi ingat, ketika ada pendapat teman kita, sahabat kita yang berbeda dengan kita harus menghargainya. Kita harus menghormatinya, ya. Ketika Ananda soleh-solihah sedang berdiskusi atau mengerjakan tugas kelompok, ada teman kalian yang berbeda pendapatnya dengan kita, maka kita harus menghormati dan menghargai pendapat tersebut. Nah, lanjut di gambar yang kedua nih. Pengamalan sila Pancasila keberapakah? Kegiatan berikut, ya. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada yang membersihkan mading kelas, kemudian ada juga yang merapihkan meja dan kursi, ada juga yang sedang menyapu lantai. Ini lagi apa nih? Lagi ngambek ya? Kira-kira apa? Kira-kira pengamalan apa yang pas untuk gambar ini? Sila keberapa? Kira-kira? Iya, betul. Sila yang kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dalam hal ini adalah perbedaan tugas dan tanggung jawab. Oke. Lanjut gambar yang ketiga. Kita lihat ada beberapa anak sedang belajar di kelas bersama ibu guru. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu guru mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kira-kira apa pengamalan yang tepat dalam hal ini? Cocoknya di sila yang pertama, yaitu pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi pengamalan sila yang pertama adalah salah satunya senantiasa berdoa sebelum memulai aktivitas atau kegiatan. Baik, soalnya barangkali itu saja yang bisa kita pelajari di PB pertama dan PB kedua di subtema yang ketiga ini mengenai pertumbuhan hewan. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami materi ini dengan baik dan bisa melanjutkan ke PB selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Dadah.